Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan diberkahi, disehatkan jiwanya, disehatkan raganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di musim akhir-akhir ini, mungkin setahun 2 tahun terakhir ini, banyak terjadi kondisi di mana penyakit itu beraneka ragam. Rumah sakit semakin banyak, penyakit semakin banyak. Teknologi kedokteran semakin bagus, penyakit pun semakin unik. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penyakit yang memang tidak bisa diobati dengan obat-obat kimia. Ada orang yang memilih obat kimia, ada orang yang memilih obat non kimia. Tergantung kita, pengetahuan kita masing-masing. Mau yang kimia silahkan, mau yang non kimia silahkan. Herbal, tidak semua herbal itu adalah aman. Jangan bilang, wah ini mah herbal aman, mau berapapun dosisnya bebas, semua penyakit bisa dengan ini. Tidak seperti itu. Orang-orang yang mengetahui pemahaman tentang herbal, ya, maka akan pemahamannya tinggi tentang herbal. Pun ada dosisnya, herbal pun ada aturan mainnya. Tidak semua herbal cocok bagi orang yang penyakit yang sama, penyakitnya sama, ya, kemudian umurnya sama, riwayatnya berbeda, beda pula herbal yang harus diberikan. Ya, jangankan herbal, minum aja halal kan, bagus kan minum. Tapi kalau lebih dari 10 liter sehari, kan maksimal 2,5 liter. Kalau 4 liter, 5 liter itu menjadi penyakit di dalam paru, ya, terendam parunya. Maka itu harus dipahami bahwa nasi bagus, karbohidrat bagus, halal. Tetapi kalau misalkan melebihi dosis atau kurang dari dosisnya, terlalu banyak nasinya, itu akan jadi penyakit. Terlalu sedikit nasinya atau karbohidratnya akan menjadi hipoglikemi, penyakit juga. Kurang air tadi akan terjadi penyakit dehidrasi. Kelebihan air akan terjadi efusi pleura, terendam parunya. Nah, apalagi obat herbal, ya, ada dosisnya. Ya, baik, anggap aja sebuah herbal itu, herbal A itu untuk hipertensi bisa, untuk ini bisa, liver bisa, untuk appendix bisa, untuk tonsilitis bisa, untuk sinusitis bisa, untuk penyakit diabetes bisa. Tapi tidak bisa disamaratakan dosisnya, cara minumnya, sebelum dan sesudah makannya, ada aturannya. Ada aturannya. Orang yang asam urat boleh minum herbal ini, orang yang nggak punya asam urat tidak boleh. Maaf terbalik. Yang nggak punya asam urat, masalah asam urat, boleh dengan herbal ini. Yang punya asam urat atau triglycerid nggak boleh dengan herbal ini, karena ada berbenturan. Yang satu menurunkan asam urat, di sisi yang lain tensinya meningkat. Ada seperti daun salam menurunkan tekanan darah, tetapi meningkatkan asam urat. Salah satunya contoh. Nah, oleh sebab itu pahamilah ini semua kepada ahlinya, ahli herbal, namanya herbalis. Dan orang-orang kedokteran, orang-orang tenaga kesehatan atau terapis itu banyak yang meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang herbal, karena tidak semudah itu. Contoh, madu itu bagus, kemudian banyak mengandung vitamin, disunahkan oleh Rasulullah, di dalam Al-Quran ada. Tetapi bagi orang yang mengalami psikosomatis, lambungnya karena psikosomatis, maka minum madu bukan tambah enak, panas, begah, panas di dada, akhirnya jadi masalah kan. Kenapa? Karena madu bagus, tapi bukan untuk Anda yang psikosomatis, bukan Anda untuk yang ansietas. Lambungnya, masalah lambungnya bukan karena asli ansietas. Nah, sahabat-sahabat, silakan minum herbal apa saja sesuai dengan anjuran ahlinya. Ya, konsultasikan, jangan beli ini, koleksi di rumahnya herbal banyak banget. Nah, banyak yang datang ke sini ataupun yang WA, banyak sekali nih istri saya
beli herbal ini itu airnya nggak dimakan, nggak diminum, karena minum ini kok gini ya, minum ini nggak ada perubahan, minum ini kenapa? Karena tidak menggunakan mentor, tidak menggunakan konselor. Nah, harus menggunakan ahlinya untuk memonitor, memberikan dosis, penyakitnya apa, yang dikeluhkan apa, riwayat penyakit yang masa lalunya apa, ada kaitan dengan psikis tidak. Nah, pola makannya gimana, pola tidur gimana, baru ditentukan nih herbalnya, nih dosisnya, habis makan atau sesudah makan, siang atau malam minumnya, ada aturannya ya, bukan mentang-mentang herbal alami kemudian nggak ada masalah, tidak. Mau nasi, mau air putih, mau singkong, mau makanan apapun, kalau diminum, dikonsumsi tanpa aturan yang jelas akan jadi penyakit, walaupun alami, tidak ada kimianya. Nah, sebaliknya obat medis, obat kimia tidak semuanya masalah. Kalau dengan ahlinya yang ngasih resep ahlinya, dimonitor oleh ahlinya, ya kan, ahli medis, kemudian cara minumnya benar, kemudian sesuai dengan kontraindikasi dan indikasinya. Nah, itu bukan masalah. Harus minum obat medis, minum obat medis. Gitu. Yang penting ahlinya, jangan beli sendiri, minum kemudian tanpa ada konsultasi kepada ahli medis ya. Nah, ini di sini karena banyak yang menanyakan gimana Kang Asep dengan LVN kalsium, cara minumnya. Cara minumnya beda-beda. Ini isinya ada omega 3, 6 dan 9 untuk syaraf dan kardio. Kardio itu jantung, syaraf itu pembuluh darah kecil, ada pembuluh darah besar. Nah, kemudian yang berkaitan dengan syaraf. Nah, ini ada omega 3, 6 dan 9 yang berkaitan dengan detak jantung. Nah, kemudian di dalamnya ini ada lisin yang berkaitan dengan lambung, pencernaan, asam lambung, diatur oleh lisin. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada AFA. AFA itu berkaitan dengan daya pikir, daya ingat ya, otak, masalah di pikiran, yang gelisah, suka lemot, kemudian cepat lupa. Nih ada AFA. Kemudian di dalamnya ada juga kalsium berkaitan dengan tulang, gigi, kemudian daya listrik di jantung. Nah, kalium, natrium, kalsium itu semuanya elektrolit di dalam tubuh kita, dengan diperlukan di dalam tubuh tulang terutama. Nah, kemudian sahabat-sahabat, ini gimana Kang Asep untuk penyakit ini, penyakit itu? Nah, beda-beda, dosisnya beda. Bagi anak-anak, dewasa, remaja, lansia beda. Orang menyusui dan tidak menyusui beda. Padahal obat yang sama, penyakitnya sama. Sakit masalah di lambung misalkan, itu beda dosisnya. Tergantung riwayatnya, ada kaitan dengan psikis tidak. Ya, itu beda sekali sahabat. Maka dari itu untuk mendapatkan ini nanti konsultasikan dulu agar diketahui minumnya berapa saset sehari, sesudah makan atau sebelum makan. Kalau dilihat di sini memang sebelum makan, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang harus diminum sesudah makan atau 1 jam sesudah makan atau sebelum makan. Ada yang malam hari bagusnya, pagi hari sesuai penyakitnya. Untuk misalkan masalah di lambung ya, ada gastritis, ada tukak lambung, ada apendik, khusus buntu ya, ada asam lambung suka meningkat. Nah, beda-beda. Ada masalah di vertigo, kemudian ini beda-beda, dan tidak untuk semua penyakit ini obat ini. Obat herbal ini tidak untuk semua penyakit ya. Ada prioritasnya, ada keutamaannya masing-masing. Habs Pro beda lagi untuk imunitas daya tahan tubuh berkaitan dengan penyakit infeksi. Kalau ini masalah di kardio, detak jantung yang tidak normal, berapa kali minumnya, sesudah atau sebelum makan, siang atau sebelum tidur. Nah, nanti konsultasikan dulu di nomor WA-nya 082299219988 RPB WA Center. Dan harus sabar karena numpuk setiap harinya itu ratusan. Ratusan harus sabar, hanya WA saja. Kalau miss call silakan supaya terbaca lagi ya, karena banyak sekali yang konseling. Nah, sehingga ini nanti yang bermasalah dengan hipertensi nggak boleh minum ini. Nah, kemudian yang hipotensi, rendah gulanya ya, lemas, keringat dingin, pegel di sini. Nah, kemudian sakit di pinggang, kemudian di ginjalnya ada masalah. Nah, kemudian di livernya sakit di dada kiri, dada tengah, dada kanan. Kemudian ada masalah dengan
nggak nyambung kalau ngobrol, ya kan, nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, itu konsultasikan dulu, nanti konsultasikan di WA tersebut 0822 99 21 99 88. Ada tim di situ, nanti akan ini kan dianjurkan, nanti akan arahan berapa. Nah, biasanya ini mengkonsumsinya 4 minggu sampai 8 minggu untuk pemulihan. Nanti kalau udah bagus, setiap hari minum 1. Nah, seperti saya ini sehari minum 1. Sahabat, ini lansia, ibu menyusui, anak-anak, balita, ini aman sahabat, aman. Selagi dosisnya tepat, caranya tepat, minumnya tepat. Nah, maka konsultasikan dulu. Ini memang terbatas, sangat terbatas, karena memang yang membutuhkan sangat banyak sekali. Penyakit sekarang bisa luar biasa kan. Ini penyakit banyak sekali penyakit yang wafat juga nggak sedikit. Tapi kita minta sama Allah terus sholawat setiap hari 1000, 4000, 10.000 sholawat terus. Dan jaga makan, iman dan imun. Hindari pikiran kita dari bacaan-bacaan yang menakutkan, tontonan-tontonan yang tentang jin, tentang santet. Hindari itu. Kita mohon sama Allah. Ikuti para ustadz, para ulama yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita sholawat. Mari kita sholawat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فانطفت منه بدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس خافقيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu disehatkan lahir batinnya, tenang pikirannya, tenang hatinya, jiwanya penuh dengan bahagia. Mulai pagi ini dengan bismillah, tawakkal 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Allah yang menyembuhkan, ini sekedar wasilah saja. Ikhtiar kita maksimal, doa kita maksimal, sujud malam kita maksimal, dan tidak harus beli ini. Silakan yang udah punya lanjutkan, silakan yang nggak punya minum kunyit tanpa ada campuran apapun. Bagi yang masalah lambung karena psikosomatis, ya, saya nggak ngomongin masalah lambung karena yang lain-lain, tapi karena psikis. Cirinya masalah lambung karena psikis, serba takut, keringat dingin, lemes, pasti itu berkaitan dengan glukosa, air dan karbohidrat serta gerak yang kurang. Maka silakan sahabat-sahabat, mudah-mudahan disehatkan lahir batinnya melalui jalur manapun, melalui wasilah apapun, melalui pengobatan apapun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan yang mau membutuhkan silakan langsung ke yang asli, karena tidak sedikit yang palsu. Maka kemudian yang tidak membutuhkan abaikan saja, ya. Kayak yang membutuhkan, karena masih banyak banget yang membutuhkan, karena stok kami sedikit, ya, stok kami sedikit. Maka dari itu ketika untuk 4 minggu berarti ini kan 10 isinya. Kalau 4 minggu berarti 1 bulan berarti 3 box. Kalau 8 minggu berarti 6 box, seperti itu. Silakan, karena terbatas. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya di sini di video ini memang menjual Rasulullah, menjual, pedagang, pengusaha, pembisnis. Tetapi ini adalah salah satu wasilah. Kita ada di dunia butuh biaya, betul. Semua orang butuh uang untuk kemana, untuk umroh, untuk haji, untuk bikin masjid, butuh uang, betul tidak? Nah, yang penting uang itu bagaimana bisa bermanfaat dunia dan akhirat, dan ini produknya bisa bermanfaat buat sesama umat dan bisa dibuktikan banyak sekali yang sudah merasakannya. Allah yang menyembuhkan, sekali lagi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha penyembuh tanpa obat. Allah bisa menyembuhkan tanpa syariat, Allah bisa menyembuhkan tanpa dokter, tanpa terapis. Allah sangat mampu menyembuhkan dalam sekedip mata. Tetapi ikhtiar kita kenapa harus dilakukan? Karena ikhtiar kita akan menjadi amal kebaikan dan amal soleh serta pahala kita. Demikian sahabat, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.